Jumpa lagi dengan channel Ki Anum Sumedang. Kali ini saya berziarah ke makam Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrohim. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastranya. Konon Raden Magdum Ibrohim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrohim. Raden Magdum Ibrohim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila atau putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Magdum Ibrohim lahir 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrohim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Beranjak remaja, Raden Magdum Ibrohim pergi ke negeri Pasai atau Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishak atau ayahnya Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Magdum Ibrohim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishak, Raden Magdum Ibrohim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Magdum Ibrohim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ia menyebarkan agama Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Jadi beliau termasuk gurunya Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri Arya Wiranata Pada dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Ada salah satu versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Magdum Ibrohim. Dikisah bahwa ia penemu gamelan jenis bonang. Selama menjadi imam di Masjid Demak, Raden Magdum Ibrohim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebutkan julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggal tersebut. Sebagai wali songo lainnya, Raden Magdum Ibrohim menyebarkan agama Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon Raden Magdum Ibrohim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bunar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka muncul bunyi merdu. Raden Magdum Ibrohim membunyikan alat ini membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik, sehingga mereka berbondong-bondong dan datang ke Sunan Bonang. Akhirnya bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan rincikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, atau kereta perang dan rompogani untuk memperkaya pertunjukannya. Saat ini ada juga naskah suluk, yaitu Suluk Wujil, disimpan di perpustakaan Belanda. Suluk Wujil diakui sebagai sastra karya terbesar di Nusantara adalah peninggalan Sunan Bonang, disebut Suluk Wujil. Makam Sunan Bonang terletak di komplek pemakaman Desa Kuterjo, Tuban, Jawa Timur, atau berada di barat alun-alun Masjid Agung Tuban. Ini saya ziarah ke makam Sunan Bonang
pada malam hari, dan setelah itu saya jarang lagi besoknya agak siang. Jadi videonya ada dua, ada versi malam, ada versi malam hari. Di komplek makam ini ada banyak peninggalan, ada gentongnya, dan setiap hari banyak orang yang jarang ke tempat beliau, baik dari mana-mana bahkan puluhan bus. Ini situasi malamnya sangat asri dan enak kalau tawasulan di makam ini, karena suasana religiusnya sangat kuat, sehingga kalau tawasulan malam hari, apalagi kalau nggak banyak orang, bisa kita khusyuk tawasulan di tempat ini. Demikian sekilas tentang Sunan Bonang. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Ini salah satu gentong peninggalan Sunan Bonang, orang boleh minum, dan pintu masuk dan pintu keluar beda jalan, beda, jadi disekat. Ini kita jalan pintu keluar dan menuju ke peninggalan Sunan Bonang. Di sini ada gamelan peninggalan beliau, masih ada di komplek makam ini. Dan komplek makam ini tepat di belakang masjid Agung Sunan Bonang. Di sini masih lingkungan makam ini di pagar. Ini jalan keluar. Dan di sini banyak makam-makam keturunan Sunan Bonang, para ulama dan para santri-santri beliau. Pada hari Maulud, nah ini di sini batu peninggalan Sunan Bonang. Jadi dulu dari batu ini gamelan beliau sampai sekarang masih ada. Tapi di pagar kita gak boleh masuk ke dalam, dan ditulis gak boleh menabur uang, ngasih uang di tempat ini. Kita hanya melihat aja sebagai bukti bahwa Wali Songo itu ada, dan ada peninggalannya bekas beliau Sunan Bonang. Demikian dan terima kasih tentang Sunan Bonang. Ini tempat pendaftaran, dan ada petunjuk makam-makam yang lain di tempat ini, ke makam ini banyak. Sebenarnya para wali di lingkungan sini banyak. Sunan Bonang itu banyak muridnya dan banyak sahabatnya juga yang jadi wali. Cuman yang terkena Wali Songo atau Wali 9, padahal pengikut Sunan Bonang juga banyak yang jadi wali. Di sini ada pelang penunjuk ke makam-makam para wali yang lainnya selain makam Sunan Bonang. Nah, ini makam Astana Jenuh, makam Syekh Abdul Jabar. Cuman jauh juga dari sini. Cuman di sini ada petunjuk ke arah ini. Untuk lokasi makam-makam para wali yang lainnya. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid Agung Tuban. Saya pagi hari di video dan alun-alunnya. Kalau malam ini ramai sekali, banyak orang yang istirahat, berzikir. Dan ini pintu masuk ke makam kompleks Sunan Bonang, banyak orang yang jualan. Situasi ini pagi hari. Tadi kan saya malam hari, ini saya berangkat lagi paginya jarang, karena saya nginep di komplek makam Sunan Bonang, banyak penginapan dan lumayan murah-murah. Jadi saya bersama rombongan nginep, malamnya jarah dan paginya jarah lagi. Di sini banyak jualan khas dari makam-makam para wali. Ada meskipun di Demak, Sunan Kalijaga juga ada. Tapi di sini juga pasti ada banyak aksesoris atau tempat-tempat alat-alat ibadah dari khas Sunan Bonang atau Wali 9. Di sini tempat masuknya, apalagi kalau musim liburan atau Maulud, di sini penuh. Wah, kalau lewat ini kita berdesakan. Di sini banyak orang yang jualan minyak, hati-hati aja. Ini pintu masuknya. Siang hari kan lebih jelas. Tadi saya video yang sebelumnya posisi malam hari agak gelap, sekarang siang hari.
biasanya. Ini biasanya